Halo Sobat Cerita Ahmad, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sebuah cerita eksekusi mati paling kejam, brutal, dan sadis di dunia, yaitu eksekusi mati penyaliban. Bagaimana penyaliban ini bisa dikatakan sebuah eksekusi yang paling brutal, kejam, dan sadis di dunia? Mari kita bahas tuntas di Cerita Ahmad. Bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini, silakan teman-teman subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian juga supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Cerita Ahmad. Oke, kita masuk ke cerita. Penyaliban adalah salah satu bentuk eksekusi paling kejam yang pernah ada di dunia. Di zaman kuno, bahkan penyaliban dianggap sebagai salah satu cara kematian paling brutal dan memalukan. Penyaliban sendiri merupakan metode eksekusi di mana seseorang digantung dengan lengannya dari salib atau struktur serupa hingga mati. Namun, jika menurut sejarahnya, sebenarnya kapan metode eksekusi ini mulai dianut oleh masyarakat? Mari kita bahas sejarah penyaliban. Dalam sebuah artikel ilmiah yang dipublikasikan di South African Medical Journal pada Desember 2003, para penulis menyebut bahwa kemungkinan eksekusi ini berasal dari Assyria dan Babilonia. Meski begitu, penyaliban pertama kali digunakan secara sistematis oleh bangsa Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu korban penyaliban diikat ke pohon atau tiang dengan kaki jauh dari tanah. Seiring berjalannya waktu, bentuk tiang, palang, atau salib digunakan untuk melaksanakan hukuman ini. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Alexander Agung mengadopsi metode ini dan membawanya ke Mediterania, lalu berkembang ke Mesir, Suriah, Fenisia, dan Kartago, daerah di Afrika Utara. Selama Perang Punisia atau Romawi melawan Kartago, para tentara Romawi mempelajari teknik ini. Bahkan, Romawi menerapkan bentuk eksekusi penyaliban selama lebih dari 5 abad. Menurut sejarawan, kemanapun prajurit Romawi berada, mereka sering menerapkan eksekusi ini. Tak tinggal diam, suku lokal yang berperang melawan Romawi juga membalas perilaku para prajurit ini dengan cara yang sama. Misalnya saja, pada tahun 9 Masehi, pemimpin Jerman yang memang Arminius menyalib banyak prajurit Romawi yang dikalahkan oleh Varus. Kisah serupa kembali terjadi pada tahun 28 Masehi, ketika suku Jerman menyalib para penagih pajak Romawi. Sayangnya, hanya sedikit informasi tentang sejauh mana penyaliban dilakukan di Spanyol, Galia, Afrika Utara, dan Asia. Selain bangsa Romawi, perkamen Qumran juga menjadi bukti adanya penyaliban bangsa Yahudi setelah abad kedua sebelum Masehi. Perkamen tersebut menjadi bukti bahwa hukum Yahudi pada masa itu menerima penyaliban sebagai salah satu metode eksekusi yang lebih tua dibanding hukuman rajam atau mencekik. Di bawah penduduk Romawi, bentuk hukuman ini menjadi hal biasa. Bahkan pada tahun 4 sebelum Masehi, bangsa Romawi telah menyalib 2.000 orang Yahudi. Pada masa itu, penyaliban dipandang sebagai hukuman budak. Selain itu, hukuman ini juga syarat dengan muatan politik. Selama abad pertama Masehi, terjadi penyaliban besar-besaran yang diberikan pada kebanyakan orang Yahudi karena memberontak pada Roma. Meski begitu, kebanyakan korban yang dihukum dengan penyaliban disebut dengan perampok. Kita masuk ke proses penyaliban.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di masa Persia, hukuman penyaliban dilakukan dengan menggantung korban di pohon atau tiang. Orang Romawi masih melakukan penyaliban di pohon dan tiang dari waktu ke waktu. Baru kemudian tiang palang digunakan seiring perkembangnya waktu. Tiang yang umum digunakan berukuran 1,8 hingga 2,8 meter. Tiang yang umum digunakan berukuran 1,8 hingga 2,4 meter dengan berat sekitar 130 kg. Sedangkan palang yang digunakan berukuran 1,5 hingga 1,8 meter dengan berat 57 kg. Korban penyaliban dipaku atau diikat pada tiang palang tersebut. Namun sebelum itu, dalam hukum Romawi, seseorang yang dieksekusi dengan penyaliban akan mengalami hukuman cambuk dulu, kecuali perempuan, senator, atau tentara Romawi. Pencabukannya sendiri adalah proses sangat brutal karena dilakukan dengan tongkat kayu atau cambuk pendek dengan tali kulit dan bola kecil tajam yang diikat di ujungnya. Korban semula ditelanjangi, diikat ke tiang palang, dan kemudian dicambuk. Hukum Romawi tidak mengenal batasan untuk tingkat cambuk, tapi hukum Yahudi membatasi sejumlah 40 pukulan. Meski begitu, cambukan selalu menghasilkan luka yang dalam, hingga pendarahan dengan tujuan untuk melemahkan korban secara signifikan. Selain mencambuk, beberapa algojo yang sadis sering membuat korbannya cacat dengan memotong lidah atau membutakan mata. Jika sudah begitu, korban sering kali pingsan hingga mengalami kematian mendadak. Korban yang tidak mengalami kematian setelah menerima hukuman cambuk akan dipaksa untuk membawa patibulum atau tiang palang yang diikatkan ke pundaknya menuju lokasi eksekusi. Di Yerusalem, menurut adat akan ada perempuan yang menawarkan minuman analgesik pada korban. Tak hanya itu, di beberapa kasus penyaliban, korban dipaku bagian tangannya. Tujuannya adalah agar tidak lepas dari memanggul patibulum hingga lokasi eksekusi. Pada prosedur ini, korban dikawal oleh sejumlah prajurit untuk memastikan korban meninggal. Kematian korban rata-rata memakan waktu 3-4 jam hingga 3 atau 4 hari. Setelah korban meninggal, hukum Romawi mengizinkan keluarga untuk memindahkan jenazah untuk dimakamkan jika mendapatkan izin dari hakim. Jika tidak ada izin dari hakim, mayat akan dibiarkan disalib hingga dimakan hewan atau burung pemangsa. Itu dia sobat, cerita tentang eksekusi penyaliban. Menurut kalian, cerita ini mengerikan atau tidak? Silakan tulis di komen.